Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kenikmatan hidup hingga saat ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, barokah umur, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada istri. Untuk itu, istri salihah harus berbakti kepada suami dan memenuhi kewajibannya dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya masih banyak istri yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela terhadap suami. Perbuatan ini termasuk dosa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarangnya dengan keras. Allah bahkan memberikan ganjaran yang berat bagi seorang istri yang melakukannya. Agar tidak mendapat ganjaran tersebut, berikut beberapa dosa istri terhadap suami yang harus dihindari. Para sahabatku Cahyo Entertainment yang berbahagia, yang pertama, berzina dengan lelaki lain. Berzina termasuk dosa besar yang paling dibenci Allah. Hukumnya adalah haram. Allah melarang hambanya melakukan zina seperti yang disebutkan dalam firman berikut. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dalam syariat Islam, zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah disebut zina muhsan. Menurut Masykur Arif Rahman dalam buku dosa-dosa yang paling dibenci Allah sejak malam pertama, pelaku zina muhsan dijatuhi hukuman yang lebih berat, yaitu dirajam atau dilempari dengan batu. Hal itu disebutkan dalam hadis yang disampaikan Umar bin Khattab dalam pidatonya. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab kepada nabinya dan di antara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat rajam. Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan hukuman rajam dan kami pun telah melaksanakannya setelah beliau. Aku khawatir apabila zaman telah berlalu lama, akan ada orang-orang yang mengatakan kami tidak mendapatkan hukuman rajam dalam kitab Allah, sehingga mereka sesat lantaran meninggalkan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan. Sungguh hukuman rajam adalah benar dan ada dalam kitab Allah untuk orang yang berzina apabila telah pernah menikah muhsan, bila telah terbukti dengan persaksian, kehamilan atau pengakuan sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, selingkuh. Selingkuh yang dilakukan seorang istri tentu akan berdampak buruk pada sang suami. Perselingkuhan istri tak ubahnya pengkhianatan terhadap suami yang telah sama-sama berjanji untuk saling setia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya menyakiti hati suami, perselingkuhan juga bisa membuat istri lalai akan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Misalnya, tidak lagi melayani suami dengan sepenuh hati, mengabaikan pendidikan anak, malas mengurusi rumah tangga, dan mencoreng kehormatan keluarga. Lebih jauh, perselingkuhan seorang istri akan meretakkan hubungan rumah tangga, bahkan memutuskan ikatan pernikahan yang suci dan kuat. Karena itu Allah memberikan ganjaran yang setimpal bagi istri yang berselingkuh dari suaminya. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Yang ketiga, menolak ajakan suami berhubungan. Seorang istri menolak ajaran suami berhubungan intim padahal dirinya sedang tidak berhalangan atau kekurangan apapun adalah dosa yang dibenci Allah. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istrinya menolak sehingga suaminya marah atasnya,
maka malaikat melaknat perempuan itu hingga datang pagi. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, berdusta di hadapan suami. Berdusta adalah dosa istri terhadap suami yang dibenci Allah. Banyak perbuatan istri yang termasuk dusta, misalnya berbohong tentang uang yang dikeluarkan untuk berbelanja. Berdusta semacam ini dilarang oleh syariat sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Hendaklah kamu selalu benar. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa ke surga. Selama seseorang benar dan selalu memilih kebenaran, ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar, jujur. Hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seseorang dusta dan selalu memilih dusta, ia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, keluar rumah tanpa izin suami. Banyak istri yang keluar rumah dengan tujuan tertentu tanpa sepengetahuan suami. Mengutip buku fikih keluarga terlengkap oleh Rizm Aizid, perbuatan istri demikian adalah dosa meskipun tujuannya baik. Allah berfirman tentang larangan istri keluar rumah tanpa izin suami dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya sebagai berikut. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Mungkin sekian dulu video kali ini. Silahkan tulis doa harapan Anda, dan paling tidak ucapkan amin di kolom komentar. Insya Allah, apa yang menjadi hajat dan keinginannya semoga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.